Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jufria Asri, mahasiswa PPG Angkatan 4, Program Studi Bimbingan dan Konseling Unika Atmajaya tahun 2021, akan memulai proses konseling individual dengan klien saya, dan saya akan melampirkan kartu ujian saya pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021. Oke, selamat siang, Ananda. Siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Gimana tadi ujiannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, bagus sekali. Di sini Bapak sebelumnya mohon izin ya sama Ananda, karena Bapak merekamnya. Rekaman ini tujuannya untuk penilaian kegiatan PPL Bapak yang dinamakan kegiatan uji kinerja. Jadi Bapak tidak akan mempergunakan video rekaman konseling kita ini untuk kegiatan yang merugikan Ananda. Jadi azas kerahasiaannya akan tetap Bapak jaga 100%. Oke, tidak masalah kan? Dan wajah Ananda tidak akan diperlihatkan dalam proses konseling ini. Oke, kita kembali lagi. Di Bapak mengucapkan ribuan terima kasih ini. Udah siang-siang, udah Anda menempati janjinya untuk seperti kesepakatan yang telah kita sepakati di awal di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan melaksanakan proses konseling pada hari ini, yaitu sesi kedua. Sebelumnya kita juga sudah melakukan proses konseling yang namanya tahap perkenalan. Jadi Bapak meskipun udah kenal nama Ananda ini, tapi Bapak kan pengen tahu lebih jauh gimana keseharian Ananda di rumah dan di sekolah. Kemudian tibalah pada saat hari ini kita melakukan proses konseling sesi kedua. Jadi Anda sekali lagi Bapak mengucapkan ribuan terima kasih karena Anda sudah menepati janjinya, kesepakatan kita untuk melakukan proses konseling pada hari ini. Kemudian di proses konseling sebelumnya Bapak juga sudah menyampaikan kepada Anda tentang bagaimana kegiatan kita proses konseling ini. Sebelum Bapak lanjut, Bapak pengen tahu dulu ini, Anda pernah belum mengikuti proses konseling sebelumnya? Sudah. Di SMK atau di SMP dulu? Di SMP dulu. Oh, di SMP dulu ya. Jadi Bapak pengen tahu dulu ini, bagaimana sih pengetahuan Anda tentang proses konseling itu gimana gitu? Tempat curhat. Tempat untuk mencari solusi dari masalah. Tempat untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Oke. Ada lagi? Tidak. Itu aja. Oke. Jadi di sepengetahuan Anda bahwa konseling ini adalah proses untuk cari solusi dari permasalahan. Tapi Bapak perlu meluruskan di sini bahwa proses konseling yang kita lakukan, Bapak nantinya berlaku sebagai konselor namanya, dan Ananda sendiri disebut konseli. Jadi Bapak dalam proses konseling ini membantu Ananda sebagai konseling untuk menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Jadi berbeda ya dengan apa yang Ananda tafsirkan selama ini. Bapak tidak memberikan solusi, tapi Ananda sendirilah yang berpikir kalau permasalahan saya ini bagaimana solusinya. Jadi memandirikan Ananda dalam mencari solusi. Nanti kalau Bapak berikan solusi, Ananda datang ke BK, Pak saya punya masalah ini Pak, solusinya apa Pak? Gitu. Bukan seperti itu, tapi Ananda sendirilah yang mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa dalam proses konseling yang akan kita lakukan, Bapak kemarin seperti pada pertemuan kita sebelumnya, Bapak juga sudah menyampaikan bahwa dalam proses konseling ada namanya azas kerahasiaan. Meskipun Bapak merekamnya, Bapak tidak akan mempergunakan rekaman ini untuk hal-hal yang merugikan Ananda. Dan Bapak akan mempergunakannya untuk tujuan awal perekamannya, tentu dengan sepengetahuan dan seizin dari Ananda sendiri gitu. Kemudian dalam proses konseling ini, selain adanya azas kerahasiaan tadi, ada lagi namanya azas yang kedua, yaitu azas keterbukaan gitu. Jadi dalam proses konseling nantinya
Bapak berharap selaku konselor Ananda menceritakan semuanya, sekomplit-komplitnya, seapa adanya permasalahan yang Ananda rasakan pada saat sekarang ini. Karena ketika Ananda tidak menyampaikan dengan sebenar-benarnya atau masih ada yang ditutupi, tentu proses konseling kita tidak berjalan dengan maksimal nantinya. Tentu Ananda akan mengalami menarik kesimpulan atau menarik solusi dengan yang berbeda dari semestinya. Jadi nanti harusnya solusinya A, tapi Anda tidak terbuka, nanti kita menyimpulkannya B, gitu kan percuma. Jadi dalam kegiatan konseling ini diharapkan keterbukaan dari Anda. Bisa Anda pahami dan apakah bisa diterapkan? Bisa ya, terbuka dalam menyampaikannya? Bisa. Oke, terima kasih sekali Ananda. Kemudian dan apa ini? Sebelum lanjutkan yang ini, mau nanya dulu. Sekarang kan kita dalam suasana ujian ini. Apakah ujiannya lancar tadi? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Dan ujiannya masih berlanjut untuk beberapa hari ke depan ya. Ya. Oke, Bapak pengen tahu apakah ada nggak sesuatu yang ingin Anda sampaikan atau mengganjal di hati Anda atau sesuatu yang ingin dientaskan dengan segera gitu? Ada, itu kan orang tua saya sudah berpisah. Udah berpisah. Udah. Kemudian. Nah, saat ini saya tinggal bersama ibu. Oke, Anda tinggal dengan ibunya. Ya, satu rumah 4 orang, ibu saya dan saya tiga orang kakak beradik. Oke. Jadi berempat. Nah, ibu saya saat ini sedang mengalami sebuah masalah, yaitu seperti ya wajar namanya single parent. Iya. Pasti sering mendapat cobaan. Iya. Nah, jadi yang jadi permasalahannya orang-orang sekitar saya mengutamakan semua tanggung jawab yang mungkin saya rasa saya belum siap untuk melaksanakannya. Nah, itu yang menghantui saya setiap saat, sehingga saya menjadi merasa terbebani. Nah, saya sudah mencoba berbagai usaha untuk menghilangkannya, seperti kalau sore hari bermain voli bersama teman-teman atau melakukan kegiatan yang berguna bersama teman-teman. Nah, alhamdulillah itu beban saya merasa berkurang. Ya. Tapi setelah itu semua berakhir, pada saat saya sendirian lagi, ya. semua masalah itu kembali menghantui. Ya. Dan saya juga dan itu juga mengganggu proses pembelajaran saya, seperti saat ini kan sedang ujian. Karena saat saya belajar di rumah, saya merasa terganggu. Ya. Sebenarnya saya juga ada niat ingin coba pergi dari rumah. Ya. Cuman saya berpikir, kalau saya pergi dari rumah pasti ibu saya merasa lebih terbebani, lebih berat bebannya. Cukup saja beban dari masyarakat. Ya. Saya sebagai anak pertama, tolong agar tidak menambah beban orang tua. Oke. Jadi tadi Bapak menangkap Ananda mengatakan ibu saya, kan Ananda menceritakan bahwa maaf ya, ibu dan ayahnya sudah berpisah. Kemudian Ananda tinggal bersama ibu dan beberapa orang adiknya, dan kebetulan Ananda adalah anak tertua. Kemudian Anda mengatakan tadi ibu saya dalam keadaan kena musibah. Musibah seperti apa itu maksudnya? Bukan musibah, masalah ya, maksudnya masalah seperti apa itu? Seperti apa, digosipin. Ya. Cuman bukan sekedar gosip biasa, tetapi sudah yang di atas, level atas. Oke. Orang tuanya digosipkan di level atas, seperti pencemaran nama baik. Oke. Kalau Bapak boleh tahu, gosip seperti apa itu? Seperti melakukan hubungan gelap dengan suami orang. Oh, jadi ya maaf ya sebelumnya, jadi karena orang tua atau ibu, Ananda manggilnya ibu atau siapa? Mama di rumah digosipkan menjalin hubungan terlarang dengan suami orang lain. Ya. Jadi kemudian tadi Ananda mengatakan bahwa Ananda sebagai anak tertua diberi tanggung jawab yang Ananda sendiri merasa belum sanggup menerimanya, menjalankannya. Dan Bapak juga pertanyaan, tanggung jawab seperti apa itu maksudnya? Seperti saya disuruh untuk menasihati orang tua, atau
orang yang mendukung keluarga saya menyuruh saya untuk mencoba untuk melawan semua masalah-masalah yang saya hadapi dan ibu saya hadapi. Seperti itu saya rasa saya belum sanggup untuk menghadapi itu semua. Oke. Jadi tadi Pak tidak salah yang Anda juga mengatakan bahwa karena cobaan ini, karena diminta untuk karena Anda anak tertua ini, dia punya tanggung jawab untuk orang tuanya, ibunya khususnya. Kemudian Anda sempat berpikir untuk lari dari rumah untuk mungkin menenangkannya, dan Anda cepat berpikir realistis kembali bahwa itu akan menambah kekecewaan orang tua ya. Sekarang Bapak pengen tahu dulu dari permasalahan Anda tadi, mana yang paling mengganggu menurut Anda dan paling pertama harus diselesaikan atau dituntaskan? Supaya tidak supaya tidak mengganggu pikiran dalam belajar. Tidak mengganggu dalam pikiran dalam belajar dari permasalahan gosip dengan orang tua tadi. Dan kalau Bapak boleh tahu, orang tua Anda digosipkan menjalin hubungan gelap dengan suami orang, dan Anda merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kalau Bapak boleh tahu, keadaan ini sudah berapa lama berlangsung nih? 1 bulan. 1 bulanan. Dan bagaimana respon dari keluarga besar lainnya tentang hal ini? Kalau keluarga besar banyak yang mendukung ke ibu, ke mama, soalnya apa yang digosipin sama sekali tidak ada yang terbukti. Betul ya. Sebab mama saya hanya di rumah saja dan keluar hanya untuk keperluan yang penting saja. Jadi mama di rumah, keluar rumah hanya keperluan yang penting saja, atau memang karena selama gosip ini berlangsung, atau memang udah seperti itu sebelumnya mama, kebiasaan mama di rumah? Seperti itu sebelumnya. Ya, jadi memang secara pribadi, jadi mama memang kebiasaan beliau sebelumnya memang kalau keluar rumah itu yang penting-penting aja, kalau nggak di rumah aja. Dan Anda di sini pengen menghilangkan pikiran tentang gosip-gosip itu. Dan orang tadi juga Anda mengatakan bahwa keluarga semuanya mendukung. Jadi Bapak merasanya terfikirnya kenapa ini? Kan orang tua sendiri, kalau Bapak boleh tahu, menurut Anda apakah gosip itu menurut Anda apakah memang ada indikasi memang terjadi atau hanya sebatas gosip saja? Sebatas gosip, tetapi sampai saya hampir diusir dari tempat tinggal saya. Kenapa? Karena itu gosipnya terlalu direkayasa dan juga berlebihan. Jadi dengan maaf sebelumnya, ini karena gosip ini sampai Anda mau diusir dari tempat tinggalnya. Oke, dan bagaimana? Apakah mungkin kalau tempat kita namanya kepala jorong mungkin ya? Bagaimana tanggapan kepala jorong dan orang-orang terdekat di tempat Anda tinggal itu? Kalau secara jorong atau pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat sudah dibicarakan dan masalah tersebut sudah dianggap tuntas. Tetapi untuk orang-orang yang memiliki rasa iri sama mama masih tetap mengadu domba istri dari orang ini. Padahal istri orang ini teman curhat mama gitu. Oh, berarti orang yang digosipkan, suami orang yang digosipkan ini tinggalnya nggak jauh dengan Anda, berdekatan. Dan tadi Anda mengatakan sudah diselesaikan, anggap tuntas, itu bagaimana maksudnya? Berarti masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Ya, secara kekeluargaan. Cuman secara kekeluargaan waktu itu sang istri dari sedang berada di luar kota di Pekanbaru. Ya, dan kasus ini diselesaikan bersama siapa? Si suami tadi? Si suami sama tokoh-tokoh masyarakat. Gitu. Dan tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin sudah menganggap tuntas dan meminta agar tidak menjadi permasalahan lagi. Oke. Tetapi ada beberapa orang yang memiliki rasa iri sama mama masih mengulang. Bahkan masalah yang tidak ada dijadikan ada atau direkayasa. Dan hal itu terjadi setelah kasus ini diselesaikan secara
pemerintahan tadi atau sebelumnya ini? Sesudah. Sesudah itu masih berlanjut. Iya. Soalnya istri orang ini lebih percaya sama omongan orang daripada penjelasan. Iya. Walaupun sudah dijelaskan sama tokoh-tokoh masyarakat, dia lebih percaya sama gosip orang. Iya. Dan kemudian setelah diberitakan seperti itu kan sudah diselesaikan bersama pemerintahan di tempat tinggalnya. Kemudian istrinya pulang dan tidak terima. Apakah setelah itu ada proses lanjutannya untuk menyelesaikannya bersama kekeluargaan? Kalau diselesaikan secara kekeluargaan belum, tapi katanya udah ada rencana, Pak. Akan ada direncanakan. Semua orang-orang yang mengatakan akan diundang semua. Ya. Dan Bapak berpikir kita fokus ke Ananda di sini, Anda akan terpikir bahkan mengganggu proses belajar mengajarnya di sekolah ini. Maksudnya proses belajarnya di sekolah. Bahkan tadi Anda berpikir sempat pengen pergi di rumah gitu saking kepikirannya. Menurut Anda kasus itu Bapak kembali lagi kepada Ananda, karena di sini kita akan fokus kepada Anandanya tentunya. Karena Anda di sini yang merasa paling bermasalah itu, yang paling dijadikan masalah itu karena Anda terpikirkan, Anda merasa mengganggu dengan gosip-gosip ini. Jadi di sekolah terpikirkan, apakah menurut Anda gosip ini benar-benar terjadi atau sebatas gosip saja? Sebatas gosip, menurut saya sebatas gosip. Iya, jadi menurut Anda, kenapa Anda terpikirkannya? Padahal Anda sendiri merasa bahwa hal ini hanya gosip gitu. Kalau gosip itu kita nggak ambil pusing ya. Kalau gosip cuma sekedar dari mulut ke mulut, Iya. mungkin saya mengabaikan, tapi ini orang itu tersebut langsung mengatakan ke keluarga saya. Dan di depan Anda sendiri? Iya, di depan mata kepala saya sendiri. Oke. Dan Anda di sini juga mengatakan tadi sebagai tanggung jawabnya seperti anak tertua ya, dia punya beban kayak dipikul tanggung jawabnya dan menyampaikannya. Dan Anda di sini jadi Bapak dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang paling mengganggu Anda hari ini adalah Anda terganggu dengan gosip yang mengatakan bahwa Mama menjalin hubungan terlarang dengan suami orang. Dan Anda terfikirkan sebagai anak tertua gimana solusinya, jadi tidak nyaman dengan hal itu. Sekarang Bapak pengen tahu apa yang Anda harapkan untuk keadaan Anda saat ini, yang paling Anda harapkan? Mendapat sebuah ketenangan hati. Buat ketenangan untuk permasalahan yang ada dihadapi saat ini. Jadi Anda pengen permasalahan ini cepat berlalu dan tidak terfikirkan ya. Oke. Kemudian Bapak mau nanya lagi, itu tadi kan Bapak nanya apa yang Anda harapkan untuk keadaan saat ini. Sekarang Bapak nanya, apa yang telah Anda lakukan untuk mencapai keinginannya ini? Mulai mengabaikan apa yang dikatakan. Mulai mengabaikannya. Kemudian? Dan lebih suka kalau sore-sore lebih suka menghabiskan waktu di luar. Oke. Lebih tenang bersama teman. Oke. Jadi Anda tadi sudah punya harapannya ini. Kemudian sudah melakukan usaha untuk mencapai keinginannya tadi. Kalau keinginannya tidak terpikirkan lagi masalah ini cepat berlalu, dan usaha yang Anda lakukan atau yang sudah Anda lakukan untuk mencapai keinginan ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri ya. Iya. Sekarang Bapak mau nanya, seberapa sukses hal yang sudah Anda lakukan ini untuk mencapai keinginannya tersebut? Kalau menurut saya baru 70%. 70%, jadi sekarang masih ada mengganggu beberapa persen lagi. Kira-kira menurut Anda apa yang belum Anda lakukan untuk mencapai ketenangannya itu? Melampiaskan rasa sakit hati itu Pak. Kan melampiaskan rasa sakit hati biasanya itu kan seperti apa? di depan mata kepala saya sendiri. Iya. Saya ingin membalas perkataan orang tersebut, cuman pasti tertahan karena saya masih cukup umur. Iya. Dan pasti orang-orang sekitar melihatnya juga tidak pantas. Iya. Anak kecil melawan orang dewasa. Iya. Itu jadi masih mengganjal gitu Pak. Iya. Dan tentu kalau Anda misalnya langsung menjawab atau membalas caci makian orang tersebut, tentu akan tidak, apakah menurut Anda itu baik? Karena Anda lebih kecil dari orang tua. Dan bagaimana menurut Anda 30% ini apalagi yang belum Anda lakukan? Kalau untuk melampiaskannya, menurut Anda apakah mungkin Anda membalas mengatai orang tersebut? Apakah dengan mengatai itu Anda merasa terlampiaskan atau terpuaskan masalah terselesaikan?
Kalau menurut saya sih sepertinya tidak. Tidak. Yang ada nama saya juga ikut. Iya, bagus. Jadi saya mencoba apa, sabar, menenangkan perasaan. Iya, dengan cara bagaimana? Dengan cara lebih suka mengurung diri atau berdiam diri. Berdiam diri di rumah. Ya. Oke, jadi Anda sudah mencoba ini untuk apa namanya? Kan kesuksesannya udah 70% nih. 70% saya berusaha Pak gitu untuk mengentaskan permasalahan yang saya hadapi ini. Saya sudah punya kegiatan-kegiatan sore gitu. Dan 30% lagi Anda tadi mengatakan bahwa melampiaskan emosi saat orang tua dicaci maki ini. Tapi Anda juga menyadari bahwa itu perbuatan yang kurang terpuji ya, dan bahkan itu akan menimbulkan mungkin permasalahan yang lain gitu. Dan kira-kira apa lagi yang belum Anda lakukan untuk mencapai ketenangan ini? Kan baru 70% nih. Kalau 70% berapa lagi yang tertinggal? 30% ya. 30%. Kira-kira apa lagi yang harus Anda lakukan atau yang akan membantu ini? Dan pertanyaan Bapak selanjutnya, ketika Anda bayangkan nih, kan tadi Anda berkeinginan untuk mencaci makinya, 30% ini emosi Anda masih tertahan. Ketika Anda menyampaikan ini, coba Anda bayangkan, Anda menyampaikannya justru akan menimbulkan permasalahan baru. Menurut Anda bagaimana itu? Kalau menjadi permasalahan baru, ya saya harus bertanggung jawab karena itu perbuatan saya sendiri. Ya. Jadi apakah Anda berkeinginan untuk menyampaikan hal itu? Sebetulnya tidak, cuman saya takut memperpanjang masalah dan pastinya akan menambah pikiran orang tua. Iya, jadi juga tidak etis kita sebagai orang yang lebih muda berkata hal-hal yang kurang baik meskipun hal itu menyakiti hati kita. Gitu. Kemudian 70% Anda sudah mengurung diri di kamar sekarang ini, dan Anda masih teringat-ingat gitu. Bapak punya pertanyaan, lebih penting mana sekolah Ananda dibanding perkataan atau gosip orang tersebut? Lebih penting sekolah. Oke, kemarin mengatakan Anda ini anak tertua ya, dan adiknya ada beberapa yang masih sekolah ya. Yang paling kecil berapa kemarin? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Dan Anda tentu merasa terbebani, tapi dengan posisi sebagai anak tertua. Tapi Bapak kalau di sini Anda lebih bangga atau terbebani sebagai anak tertua? Sepertinya bangga itu. Bangga, punya kebanggaan ya. Kalau Bapak merasanya bangga sih punya adik-adik untuk diayomi. Bapak merasa hal itu bukan sesuatu yang memberatkan, tapi itu sebagai seperti amanah yang diberikan kepada Anda. Anda harus memikulnya, menggantikan posisi ayah di sini, meskipun ayah maksud Bapak bukan menggantikan dalam artian menghilangkan arti ayah, tapi di sini memperpanjang tangan ayah untuk menjaga adik-adik, menjaga ibu tentunya. Ketika Anda sudah kabur dari rumah, nanti siapa adik-adik lagi yang akan menjaga dan ibu tentunya. Tentu Anda nggak mau kan ayah, ibu, mama dan adik-adik tidak ada yang ngurus, nggak mau kan? Oke, jadi kembali lagi tujuan awalnya. Anda di sini tujuan awalnya apa untuk sekolah di sini? Mendapat nilai bagus, Pak. Mendapat nilai yang bagus. Tentu nilai yang bagus dan juga menamatkannya. Jadi kembali lagi ke tujuan awal. Jadi jangan berpatah semangat karena hal seperti itu. Dan kemudian tadi Anda mengatakan udah main volley sore dan jalan-jalan sore gitu. Dan mungkin apakah ada hal-hal lain menurut Anda yang belum Anda lakukan tapi membantu kira-kira? Sepertinya tidak, Pak. Nggak ada lagi. Mungkin Anda hobinya apa? Hobi biasanya main bulu tangkis, Pak. Main bulu tangkis. Cuma kan di sana nggak ada teman yang seumuran. Iya. Jadi makanya saya juga main volley di sekolah sama teman-teman yang seumuran. Oh, di sekolah main volley. Oh, jadi di sini. Jadi kan di sini juga sore kan, kalau di sekolah kita kan ramai itu. Kenapa kan kalau sore kan bisa bawa kostum olahraganya kan rumah Anda kan nggak terlalu jauh di sini, bisa balik ya. Jadi dengan rutinitas sore akan membantu kegiatan itu.
Dan di sini Bapak ingin menuliskan ini. Pak ingin Anda menuliskan. Pak, di sini Bapak punya secercik kertas. Jadi Bapak ingin Anda menuliskan apa harapannya tadi. Tuliskan di sini, di kertas ini. Apa harapan Anda saat ini tadi? Seperti mengatakan bahwa pengen permasalahannya terselesaikan, tidak terpikirkan lagi, bisa sekolah atau menjalani kehidupan dengan rasa aman dan nyaman. Silakan ditulis di kertasnya. Oke, sekarang coba bacakan. Bapak mau mendengarnya. Yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan. Tulis dulu harapan saya saat ini. Harapan saya saat ini itu yang pertama untuk mendapatkan ketenangan. Selanjutnya supaya saya bisa lebih fokus ke pelajaran dan menjalankan tugas-tugas saya sebagai anak dan siswa. Oke. Dan kemudian mendapatkan nilai bagus dan membuat orang tua saya bangga. Oke. Bapak mendoakan semoga harapan itu bisa tercapai. Dan sekarang Bapak juga pengen Anda menuliskannya. Apa yang sudah dilakukannya? Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai harapan ini? Dituliskan kembali apa yang Anda sudah lakukan tadi, seperti yang telah disampaikan kepada Bapak tadi. Tulis di awalnya hal yang sudah saya lakukan untuk mencapai keinginan saya di atas. Nah, oke, sudah. Silakan kita bacakan apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai harapan ini. Hal yang sudah saya lakukan untuk mencapai keinginan nyata sebelumnya itu yang pertama melakukan aktivitas yang bermanfaat bersama teman dan melakukan aktivitas yang meluangkan untuk mengisi waktu luang. Oke. Dan selanjutnya itu lebih giat dan lebih rajin lagi belajar supaya dapat mencapai tujuan sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi tujuan Bapak Anda menuliskan di cercik kertas itu nanti supaya Anda ingat lagi ketika udah malas-malas lagi, wah saya punya keinginan yang harus diwujudkan, keinginan saya ini, saya sudah melakukan ini, berarti ada hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapainya lagi. Dan Anda harus berpikirnya lebih ke depannya lebih baik lagi. Apalagi tadi Anda mengatakan Anda sebagai anak tertua. Sekarang Pak nanya, apakah sekarang masih berpikir menjadi anak tertua adalah sebuah beban atau sebuah amanah? Sebuah amanah. Oke, jadi sekarang udah berpikirnya udah amanah ya. Berarti kalau udah berpikir kabur dari rumah, ingat wajah adik-adik di rumah, masa iya ketika meninggalkannya, wajah mama tentunya. Dan tadi juga Anda mengatakan apa yang ingin dicapai di sana juga yang dilakukan dan sudah dilakukan ini untuk, wah saya sudah melakukan ini, berarti ada hal lain yang perlu saya lakukan untuk mencapai hal ini biar tercapai 100%. Jadi kedepannya berpikir sebagai anak tertua ini adalah amanah, bukan hal-hal yang berat lagi. Kemudian juga pertanyaannya Bapak tegaskan kembali, Anda sekarang lebih mementingkan sekolahnya, prestasi sekolahnya atau keinginan mamanya, atau menghiraukan gosip tadi? Lebih mentingin ke sekolah, Pak. Oke, berarti sekarang udah bisa untuk mengabaikan 100% gosip-gosip yang beredar ini? Bisa. Gosip itu. Kalau gosip itu sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya, dan Anda sudah sibuk-sibuk memikirkannya, toh ternyata cuma gosip yang dibikin orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kedepannya bagaimana Anda akan bersikap untuk hal ini? Mengabaikan, tidak mendengarkan, dan lebih memilih untuk belajar. Oke, belajar untuk memperbaiki diri tentunya ya. Memperbaiki diri. Oke, apakah ada lain yang ingin disampaikan pada sesi kita pada siang hari ini? Sepertinya tidak ada, cukup sekian. Oke, jadi mungkin untuk kegiatan kita pada siang hari ini Bapak cukupkan. Sebelum Bapak cukupkan, di sini ada namanya format evaluasi proses konseling individual. Jadi ada beberapa format evaluasi hasil proses konseling individual. Jadi di sini ada beberapa rangkaian pertanyaan yang tujuannya ini
bukan dinilai benar salahnya ya, tapi untuk perbaikan proses konseling ke depannya supaya ada perkembangan ke arah yang lebih baik untuk proses konseling kita. Jadi ini diisi dengan apa adanya saja dan seperti apa terjadinya. Kemudian di sini ada pilihan jawabannya, SS sangat sesuai, kemudian S sesuai, CS untuk cukup sesuai, kemudian KS kurang sesuai, kemudian SS sangat tidak sesuai. Mohon diisi ya, dan dengan sebagaimana apa adanya saja. Terima kasih sudah mengisi evaluasi proses hasil evaluasi konseling individual pada hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan ribuan terima kasih dan proses konseling kita lanjutkan pada tahap selanjutnya pada pertemuan selanjutnya, dan Bapak ucapkan terima kasih. Semoga Anda bisa menjalani kehidupan dengan bahagia dan nyaman tentunya. Oke, terima kasih. Silakan untuk melanjutkan kegiatannya selanjutnya.